Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi usul fikih yang urf. Urf atau tradisi ini merupakan satu sumber yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang berada di luar lingkup nas. Pengertian urf atau tradisi tersendiri yaitu bentuk-bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan yang bersifat ajeg atau konstan atau tidak berubah-ubah di tengah masyarakat. Ada sebuah hadis yang berbunyi yaitu apa yang dipandang baik kaum muslimin maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah. Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf yang sahih, bukan yang fasid atau rusak atau cacat, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Uruf atau tradisi terbagi menjadi dua macam, yaitu tradisi yang fasid, rusak atau jelek yang tidak bisa diterima, yaitu uruf atau tradisi yang bertentangan dengan nas qot'i. Yang kedua yaitu uruf yang sahih atau baik. Uruf yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Uruf yang sahih terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu yang pertama ada uruf a'am, umum, dan yang kedua yaitu uruf khas atau khusus. Pengertian dari tradisi a'am atau urf a'am ialah urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, di mana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istisna atau perubahan. Sedangkan urf am yang sahih ialah urf yang khas atau khusus, yaitu urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam urf di kegiatan sehari-hari ini yaitu yang pertama yaitu orang yang berbuat bohong hingga menyebabkan kerugian harta benda atau mencelakakan badan orang lain adalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua yaitu kewajiban menanggung ganti rugi bagi seorang pekerja atau buruh sekiranya dalam masyarakat terjadi kerusakan mental dan sulit ditemukan oleh yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga yaitu tidak bisa diterimanya tuduhan seorang istri apabila telah digauli oleh suaminya, kemudian mengingkari bahwa ia telah menerima mahar dari suaminya. Cukup sekian penjelasan dari urf ini. Di kolam, di mana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istisna atau perubahan. Sedangkan urf am yang sahih ialah urf yang khas atau khusus, yaitu urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Adapun macam-macam urf di kegiatan sehari-hari ini yaitu yang pertama yaitu orang yang berbuat bohong hingga menyebabkan kerugian harta benda atau mencelakakan badan orang lain adalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua yaitu menanggung
ganti rugi bagi seorang pekerja atau buruh sekiranya dalam masyarakat terjadi kerusakan mental dan sulit ditemukan oleh yang bisa dipercaya. Dan yang ketiga yaitu tidak bisa diterimanya tuduhan seorang istri apabila telah digauli oleh suaminya, kemudian mengingkari bahwa ia telah menerima mahar dari suaminya. Cukup sekian penjelasan dari Ulf ini. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian istihsan, di mana secara harfiah istihsan adalah meminta berbuat kebaikan. Maksudnya itu menghitung-hitung sesuatu dan menganggapkannya kebaikan. Sedangkan istilah dari istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi. Sedangkan menurut Imam Abu Al-Hasan Al-Karhi, definisi bahwa istihsan ialah penetapan hukum dari seseorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkannya pada masalah-masalah yang serupa. Karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu. Sedangkan dari etimologi, istihsan berarti melakukan atau menilai sesuatu sebagai kebaikan. Maksudnya kesimpulan pada pengertian istihsan ini adalah berbuat kebaikan. Maksudnya berbuat kebaikan itu kita menghitung-hitungnya itu adalah sebuah perbuatan kebaikan. Terus di sini ada juga menurut istilah ulama usul, istihsan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustashfa juz 1 ayat 137, di mana istihsan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. Maksudnya itu seluruh kegiatan atau seluruh perbuatan kita itu dianggap baik menurut akal kita. Selanjutnya, Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil tertentu dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Maksudnya, istihsan adalah di dalam perbuatan istihsan adalah terdapat suatu keadilan terhadap hukum-hukum dan kepandangannya karena adanya suatu dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu menurut Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam mazhab Al-Maliki berkata, istihsan adalah pengembalian suatu kemaslahatan yang bersifat juz'i dalam menanggapi dalil yang bersifat global. Selanjutnya, menurut Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, istihsan adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Maksudnya itu, segala perbuatan kita itu harus adil terhadap masalah yang dihadapi kita atau hukum-hukum yang mendasari dengan perbuatan kita. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi yang lebih baik adalah menurut Al-Hasan Al-Qurhi di atas, yang seperti dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir yaitu sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa istihsan adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia dan lain-lain. Maksudnya itu, istihsan adalah segala perbuatan yang di dalamnya terdapat suatu keadilan, di mana hukum yang menggunakan dalil tersebut berdasarkan adat istiadat tertentu. Jadi di situ kita mengedepankan kemaslahatan kita, tidak mengandung kemudaratan. Selanjutnya yaitu kehujahan istihsan dan pandangan para ulama. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanafiyah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. Jadi ulama Hanafiyah ini banyak sekali menggunakan istihsan. Tetapi di sini mengapa demikian? Karena di sini sudah banyak terdapat dalam keterangan dalam kitab-kitab fikihnya sudah dituliskan bahwa Abu Hanafiyah ini mengakui adanya istihsan tersebut. Terus selanjutnya yaitu menurut ulama Malikiyah, Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah.
Begitu pula menurut Abu Zahrah bahwa Imam Maliki sering berfatwa dengan menggunakan ihtisan. Maksudnya itu dalam pendapat ulama ini ihtisan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukumnya. Tetapi karena di sini menurut ulama Malikiyah ini menggunakan ihtisan karena beliau Istishab secara terminologi berarti sahabat atau teman. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, istishab ialah pengukuhan atau penetapan apa yang pernah ditetapkan dan peniadaan apa yang sebelumnya tiada. Istishab juga berarti melanjutkan hukum yang berlaku atau yang ditetapkan di masa lalu, kemudian diteruskan ke masa yang akan datang, sehingga tidak dapat merubahnya. Kemudian bisa disimpulkan, istishab yaitu suatu hukum yang telah ada sebelum dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Istishab dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu istishab hukum al-ibahah al-alisyah. Maksudnya yaitu menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya yaitu seluruh pepohonan di hutan adalah merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan tersebut telah menjadi milik seseorang. Berdasarkan ketetapan perintah ini, maka hukum kebolehan memanfaatkan hutan tersebut berubah menjadi tidak boleh. Istishab yang kedua yaitu istishab yang menurut akal dan syara. Misalnya yaitu hukum berwudu. Seorang yang telah berwudu dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. Contohnya ya, hal yang membatalkannya yaitu saat kita kentut atau buang air kecil atau besar. Istishab yang ketiga yaitu istishab yang terdapat dalil yang bersifat umum. Contohnya yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini bersifat berlaku wajib bagi seluruh umat manusia selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Jadi puasa Ramadan itu wajib bagi seluruh manusia dan harus dijalankan. Yang keempat yaitu istishab, hukum akal. Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum syar'i sebelum datangnya syara. Misalnya, seorang menggugat orang lain bahwa ia itu berhutang kepadanya sejumlah uang. Maka penggugat berkewajiban untuk mengemukakan bukti atas tuduhannya tersebut. Apabila tidak sanggup untuk memberikan bukti tersebut, maka tergugat bebas dari tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah. Kemudian yaitu kehujahan istishab. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab. Yang pertama yaitu ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah menetapkan istishab itu dapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penetapan hukum semula, tapi bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru. Yang kedua yaitu ulama mutakalimin atau ahli kalam. Di sini ulama mutakalim itu menyebutkan bahwa istishab itu tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau
itu menghendaki adanya adil. Alasan mereka mendasarkan hukum pada istishab merupakan penetapan hukum tanpa dalil, karena sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk memberlakukan hukum itu untuk masa yang akan datang diperlukan dalil lain. Yang ketiga yaitu ulama Makkiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah. Menurutnya, istihad bisa menjadi hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada adil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada adil yang mengubahnya, baik secara hati, pasti maupun zani atau relatif, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan tersebut harus berlaku terus, karena diduga belum ada perubahan. Kemudian yaitu aplikasi istihad pada ekonomi dan keuangan kontemporer. Hubungan usul fikih dan ekonomi dan keuangan kontemporer adalah sebagai berikut. Pertama yaitu usul fikih sebagai model percontohan untuk melakukan riset ilmiah. Seorang yang ingin produksi suatu hukum syariah diharuskan terlebih dahulu untuk menentukan referensi, kemudian mengolah referensi tersebut sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan itu tidak melenceng dari ajaran syariah. Kedua, usul fikih sebagai model percontohan untuk melakukan dialog yang bermutu dan teratur. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan qiyas dan etika berdialog dan yang tersusun di dalamnya. Dan dalam etika tersebut, tidak semua orang bisa mengeluarkan produksi hukum kecuali harus tunduk dengan teori-teori yang sudah ada. Yang ketiga yaitu relasi antara usul fikih dan masalah sosial. Usul fikih adalah ilmu yang menyatu dengan masyarakat, berbaur dengan segala problematika, bahkan menawarkan ribuan atau mungkin jutaan solusi yang strategis dan relevan. Keempat yaitu relasi antara usul fikih dan kemaslahatan umat. Maslahah mursalah adalah salah satu pembahasan dan dalam usul fikih yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tidak ada satupun fenomena di kehidupan sosial yang terlepas dari kontrol usul fikih dan pandangan masa depan. Adapun kesimpulan yang kita dapat tertarik adalah satu, istishad dapat diartikan meminta membuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Istishad ini adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi, banyak tafsiran dari para kalangan ulama usul fikih yang mengemukakannya. Dua, istishad secara harfiah, istishad adalah mengakui adanya hubungan perkawinan dan persahabatan, sedangkan menurut ulama usul fikih adalah perbedaannya suatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan. Dan ada 5 istishad ulama lagi yang dapat dijadikan sebuah referensi. 3, usul ini merupakan suatu sumber yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki yang berada di luar lingkungan nas, uruf
atau bisa disebut dengan tradisi ialah suatu bentuk muamalah dalam kurung hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan dan tegah masyarakat. Ini tergolong suatu sumber hukum yang diambil dari istilah sabda Rasulullah SAW. Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Oleh karena itu ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan huruf yang sahih, bukan yang fasih, rusak atau cacat, sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syariat. Terima kasih.